Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rika Lestari, NIM 20811334643. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah ekspor impor. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan brand saya yaitu Hill Project dengan tagline Maintain Your Humidity. Nah, kenapa sih namanya tuh Hill Project? Karena ini nanti akan sedikit menyinggung ke kesehatan, yaitu project menyembuhkan. Nah, kenapa namanya itu project menyembuhkan? Itu berhubungan dengan produk yang akan saya pilih untuk saya impor. Nah, produk apa sih yang akan saya impor? Produk yang saya impor yaitu produk humidifier yang merupakan alat elektronik yang dapat membantu menjaga kelembapan udara di dalam ruangan. Nah, humidifier ini berbeda dengan diffuser. Seperti yang kita tahu, kalau diffuser ini tujuan utamanya itu untuk menyebarkan wewangian ke dalam seluruh ruangan. Sedangkan humidifier ini ditujukan untuk menjaga kelembapan udara tanpa menyebarkan wewangian. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya identifikasi supplier. Nah, saya memilih supplier itu dari China, yaitu Zhenzhou Technology Co Ltd by Alibaba.com. Ini itu supplier yang berlokasi di Guangdong Province di China. Supplier ini merupakan supplier multi-produk dengan produk utamanya yang pertama itu fans atau kipas angin, yang kedua humidifier itu sendiri, lalu ada diffuser, ada gift products, dan juga ada electronic products. Kenapa saya memilih supplier ini? Karena yang pertama itu supplier ini tanpa minimal pembelian. Meskipun begitu, karena saya bisnisnya adalah menjual kepada konsumen, saya lebih memilih untuk membeli borongan, di mana jika membeli satu produk humidifier itu akan dikenakan biaya sebesar $7, sedangkan bila membeli borongan minimal 1000 pieces itu akan dikenai biaya $5 saja. Lalu biaya pengirimannya yang lebih murah daripada supplier lain, juga supplier ini tidak memiliki larangan impor karena sudah berpengalaman dengan pasar Asia selama 3 tahun sejak tahun 2019, di mana band marketnya itu Southeast Asia sebesar 20%, South Asia 20%, dan yang terakhir ada Eastern Asia sebesar 20%. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Di sini saya memilih target pasar itu buy to customer atau menjual langsung kepada customer tanpa ada perantara. Lalu segmentasi pasar saya adalah psikografis. Karena segmentasi psikografis ini merupakan metode dalam pengelompokan pasar berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan juga minat. Nah, di sini saya mengelompokkan pasar pada perempuan usia dewasa pada rentang 25 tahun hingga 29 tahun yang merupakan ibu rumah tangga yang memiliki gaya hidup dan minat berlebih terhadap suatu barang, dan juga dalam lingkup kehidupannya memiliki anggota keluarga yang memiliki kulit sensitif. Lalu di sini saya mengambil data dari Google Trends, di mana per 27 Mei tahun 2023 itu produk humidifier sendiri sedang melonjak naik di Indonesia. Artinya produk humidifier ini pada bulan Mei 2023 ini sedang diminati, dan di situ saya mengambil andil untuk dapat menjual produk ini. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan perkiraan konsumen saya berdasarkan teknik total available market, service available market, dan juga service of market, dengan ketentuan biaya transaksi sebesar 5%, biaya kenyamanan transaksi 20% karena merupakan produk elektronik, dan juga rata-rata pembelian sebesar 110.000
dan perkiraan target konsumen saya adalah 10%. Yang pertama adalah total available market dengan jumlah perempuan usia 25 sampai 29 tahun di Indonesia per Februari tahun 2022 yang saya dapatkan sejumlah 22.436.965 jiwa. Dengan perhitungan 22.436.965 jiwa dikali dengan biaya transaksi 5% dikali dengan rata pembelian adalah 110.000 dan ditambah dengan biaya kenyamanan transaksi sebesar Rp20.000. Sehingga keuntungan yang didapatkan sejumlah 572 sekian miliar. Lalu pada perhitungan service available market dari total perempuan usia 25 tahun hingga 29 tahun di Indonesia, di mana 68.700 diantaranya itu merupakan perempuan yang telah menikah atau ibu rumah tangga. Nah, pada perhitungan service available market tersebut, ialah 68.700 dikali biaya transaksi 5% dikali rata pembelian itu Rp110.000 dan ditambah dengan biaya kenyamanan transaksi sebesar Rp20.000. Akan didapatkan keuntungan Rp1.751.850.000. Sedangkan yang terakhir adalah perhitungan service of market, yaitu yang dapat dilayani dengan perkiraan konsumen itu sebesar 10% dari jumlah ibu rumah tangga, yaitu 6.800 konsumen, dengan perhitungan service of market yaitu 6.800 konsumen dikali dengan biaya transaksi sebesar 5% dikali dengan rata pembelian sebesar Rp110.000 dan ditambah dengan biaya kenyamanan transaksi sebesar Rp20.000, sehingga didapatkan keuntungan yang akan saya peroleh sebesar Rp173.400.000. Yang selanjutnya adalah product knowledge. Di sini saya mengambil pengalaman dari orang terdekat saya yang menggunakan produk humidifier tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwa dengan alat tersebut, ruangan dalam rumahnya itu menjadi lebih sejuk dan juga lebih lembab. Padahal di rumahnya itu sudah dipasangi dengan air conditioner atau AC yang otomatis akan membuat udara semakin kering apabila digunakan secara terus-menerus. Nah, apabila dirasa udara yang sudah semakin kering tersebut, dari pengalaman orang terdekat saya ini, dia akan menggunakan atau menyalakan humidifier ini selama 1 hingga 2 jam sehingga udara akan kembali lembab dan tidak merusak kulit karena udara yang terlalu kering tersebut. Selain itu, humidifier ini juga memiliki keunggulan. Yang pertama itu dapat melembabkan kulit dan bibir yang kering akibat udara kering, lalu yang kedua dapat mencegah sakit tenggorokan, yang ketiga dapat menjaga kelembapan saluran pernapasan, dan yang terakhir dapat membantu meredakan flu dan batuk serta membantu mengurangi resiko iritasi mata akibat udara yang kering. Nah, lalu yang selanjutnya adalah strategi pengembangan. Yang pertama, saya membawa satu lini produk dengan berbagai variasi dan juga pilihan kapasitas tentunya. Mulai dari kapasitas yang kecil hingga kapasitas yang besar, yaitu sekitar 3.000 mili. Lalu untuk pengemasan produknya sendiri, saya memiliki strategi yaitu menggunakan karton dan juga sekat pelindung, baik dengan menggunakan bubble wrap atau juga dengan styrofoam untuk menghindari adanya benturan dan juga gesekan pada produk pada saat di perjalanan, seperti itu. Selain itu, saya juga memberikan garansi tentunya. Saya menggunakan sistem garansi ini apabila
produk yang diterima oleh konsumen ini tidak dapat berfungsi ataupun rusak. Namun, hal tersebut juga tentunya dengan syarat menampilkan bukti baik foto maupun video. Karena dari pihak supplier sendiri juga memberikan benefit berupa pengembalian uang dari supplier apabila produk tidak sesuai ataupun produk tersebut rusak dan tidak dapat digunakan. Lalu yang terakhir yaitu sistem penetapan harganya, saya menggunakan strategi penetrasi, yaitu masuk dalam pasar itu dengan harga murah. Karena seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu di awal tadi, bahwa saya akan mengambil produk ini borongan yang jatuhnya lebih murah dibandingkan dengan produk lokal yang dijual di pasaran lokal, yaitu jika saya mengambil borongan itu hanya berkisar Rp80.000 per pieces, sedangkan kalau di pasaran lokal berdasarkan yang saya cari tahu sebelumnya itu sekitar 100 ribuan ke atas. Jadi saya memilih untuk strategi penetrasi tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.